terima kasih buat malingnya Pak, ini di chat forum. Kamu sampaikan sama teman-teman media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat RBJ telah memperbarui bodi motor saya, telah spion baru, sama dicat ulang buat bodinya. Terima kasih. Khususnya di daerah kos-kosan, dia mengambil sepeda motor roda 2 dan dia menggunakan mobil. Pelaku ini melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2 menggunakan mobil R3. Ya, rekod CCTV. Dia masuk ke dalam kantornya, terus mengambil dekoder CCTV-nya untuk menghilangkan jejak. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial lagi 35. Salam satu Wani. Oke lur, hari ini di Polrestabes Surabaya sedang mengadakan konferensi pers terkait 3 kasus yang sudah diungkap ya, terkait dengan pencurian di gudang yang ada di beberapa lokasi di Surabaya. Kemudian yang kedua adalah kasus yang viral juga ya, jadi dia melakukan pencurian sendirian di beberapa lokasi kampus seperti UNER dan ITS serta kos-kos di sekitar kampus juga. Kemudian yang ketiga adalah kasus curanmor yang uniknya dia menggunakan sarana mobil R3 untuk melakukan aksinya dan menggunakan pistol airsoft gun. Oke lor, langsung saja kita saksikan video konferensi pers dari Polrestabes Surabaya. Satreskrim Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembobolan pabrik masker di daerah Sukomanunggal, kemudian di daerah Duku Kupang itu ada gudang, kemudian di daerah Pasar Tembok yang bersangkutan mengambil mobil Avanza, kemudian di daerah luar Surabaya juga mengambil sebuah truk yang nanti akan kita koordinasikan dengan Polres Sidoarjo. SH pelakunya di pojok sini, yang bersangkutan berumur 35 tahun, warga Sukomanunggal Surabaya, bersama-sama dengan AS berumur 25 tahun, kemudian tinggalnya di Tembok Duku untuk TKP yang kedua. Salah satu warga Tembok Duku dan yang bersangkutan ambil juga di daerah Pasar Tembok. Rekan-rekan bisa kami sampaikan barang bukti yang kami dapatkan setelah adanya informasi dari rekan-rekan media semua bahwa kasus ini telah viral di media sosial, adanya pembobolan dan pencurian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, sehingga tim Jatanras Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan mengamankan 6 orang pelaku. Kami sampaikan di sini ada 1 unit mobil box Isuzu Traga warna putih, kemudian 2 printer yang diambil dari gudang, 3 unit kompresor, 1 DVR CCTV yang diambil oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, kemudian 1 unit motor Suzuki Smash, kemudian handphone, komputer, kemudian 1 unit truk merek Hino yang warna hijau, kemudian 1 unit carry up pickup yang warna hitam. Dari hasil kejahatan tersebut oleh para pelaku dijual kepada penada, dan penadanya setelah dilacak kita juga bisa mengadanya sebanyak 3 orang. 7 laporan polisi dari masyarakat, pelakunya yaitu MJR ya, 38 tahun,
yang bersangkutan bekerja serabutan, alamatnya di daerah mana kamu? Hah? Sidotopo, Surabaya. Kejadian ada di 7 TKP sampai dengan tanggal 22 Desember kemarin. Selama 1 bulan terakhir di 7 TKP yang bersangkutan melakukan pencurian sendiri, tunggal, masuk ke dalam wilayah perumahan berada di daerah Universitas Airlangga di kampus C sana, dan Universitas ITS Surabaya. Yang bersangkutan melakukan pencurian baik handphone, terus kemudian laptop, dan yang bersangkutan sempat viral juga di media sosial karena di Twitter maupun di Instagram yang bersangkutan sebagai pelaku tunggal melakukan pencurian, memasuki kantor-kantor yang ada di universitas atau kampus dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kampus. Di sini barang bukti yang bisa kami temukan yaitu 3 unit laptop berbagai warna silver, krem, dan hitam, 1 handphone Infinix, 1 sepeda motor merek Suzuki Satria yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk sarana sebagai mempermudah dalam pelaksanaan aksi. Kemudian 1 unit motor Yamaha M3 milik korban. MJR ini adalah residivis yang sudah 6 kali bolak-balik masuk lapas, baru keluar 3 bulan yang lalu September, tapi di bulan Desember sudah ada 7 TKP yang berhasil dibawa oleh yang bersangkutan. Oh, ini ya, ini gimana ceritanya, Mas? Bisa menceritakan nggak? Kira-kira ini pelakunya kan sudah tertangkap. Mas, laptopnya letakkan di mana pada saat itu? Laptopnya berada di meja kerja saya sendiri, di meja kerja ruangan. Mas sebagai apa di kampus mana? UNER, kampus B. Mas sebagai staf kemahasiswaan. Namanya siapa, Mas? Tri Rahmanto. Mas Tri sebagai staf kemahasiswaan di kampus B UNER. Laptop ini berada di atas meja kerja Mas ya. Pada saat itu hilang. Terus kemudian pada tanggal berapa hilangnya itu, Mas? 9 Desember. Artinya masih dalam bulan ini ya. Masih dalam bulan ini yang bersangkutan telah mengambil laptop dari Pak Tri yang berada di kampus B UNER. Kalau Mas, namanya siapa? Nama saya Farhan Bilawa dari ITS. Dari ITS. Sebagai mahasiswa, Mas mahasiswa. Laptopnya yang mana? Yang ini. Ini laptopnya ditaruh di mana pada saat itu? Di dalam kamar kosong. Di kamar kosan. Mas Farhan mahasiswa yang bersangkutan kos di perumahan dosen. Ada beberapa TKP perumahan dosen yang diambil oleh si pelaku, termasuk ini laptop dan satu lagi milik mahasiswa juga ya. Nah, yang dilakukan oleh MJR ini. Yang bersangkutan residivis berulang kali. Nah, ini sempat dalam gambar ini saya sampaikan bahwa yang bersangkutan pernah diberhentikan oleh satpam di daerah kampus. Kemudian ditanyakan, Mas, ngapain di sini? Dia mengatakan bahwa namanya Andi. Padahal jelas-jelas namanya MJR. Dia melakukan pembohongan terhadap satpam dan dia melakukan pencurian di area kampus baik UNER maupun ITS. Bagaimana tersangka ini mendapatkan KTP? Mas, KTP-mu dari mana? Namanya tetap sama. Oh, kamu ngakuin namanya Andi ya? Oh, KTP asli.
KTP asli, tapi pada saat ditanya oleh satpam, dia menunjukkan KTP dengan menyampaikan nama palsu. Bahwa saya Andi Pak, ada terekam di media sosial dan sempat viral juga. Dari hasil informasi itu, tim Resmob Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan, sehingga alhamdulillah pada tanggal 24 ya, menjelang perayaan Hari Raya Natal, pelaku ditangkap dengan berbagai barang bukti yang tadi saya sebutkan, beberapa laptop, handphone maupun sepeda motor. Dan ini nanti akan diserahkan ya kepada pemilik. Bagaimana perasaannya, Mas? Ya pastinya senang Pak, soalnya ini pekan UAS. Jadi banyak tugas-tugas belum selesai, udah kehilangan laptop. Nanti mudah-mudahan laptop yang sudah ditemukan oleh petugas, oleh unit Resmob ini bisa ya. Oh, Mas yang punya motor. Oh iya. Motornya apa, Mas? Mio M3. Mas siapa namanya? Mas Torik Alatas Pak. Mas Torik mahasiswa. Mahasiswa di mana? Di ITS Surabaya. Oh, Mas Torik mahasiswa ITS. Waktu itu diambilnya di mana motornya? Di depan parkiran pos. Iya. Yang bersangkutan ini selain memasuki kantor kampus, tapi juga yang bersangkutan mengambil barang-barang di kos mahasiswa yang berada di perumahan dosen di dekat kampus ITS. Ini serahkan satu unit laptop pada mahasiswa atas nama Farhan dari ITS ya. Seneng nggak? Senang Pak. Senang pastinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kami akan serahkan nanti secara macamnya administrasi dengan Pak Kanit ya. Terus yang satu lagi, ini laptop siapa? Nah ini Bapak ini pegawai kemahasiswaan ya? Di UNER? Oh di UNER ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk bekerja ya. Apalagi katanya mau ada ujian-ujian ya. Apa? Seperti ujian mahasiswa ada di sini. Oh iya Mas. Silakan nanti segala macam administrasinya dengan rekan-rekan penyidik kita titip rawatkan, proses tetap berjalan sebagai barang bukti nantinya ketika mungkin di persidangan dibutuhkan ya. Nah kemudian motor mau dikembalikan nggak motornya? Pengen dikembalikan nggak motornya? Pengen Pak. Kenapa? Buat mobilisasi saya Pak di. Oh iya. Ini pelakunya motor Mas. Itu siang apa malam? Menjelang malam Pak, jam 6 sore. Oh jam 6 sore. Di saat orang mau melakukan ibadah sholat maghrib ya, yang bersangkutan mengambil Torik, Mas Torik. Mana motor? Depan Mio M3. Mio M3 yang itu ya. Ya udah, nanti sambil simbolis saya serahkan motornya saya serahkan. PKP-nya belum. Tapi ada fotokopinya itu. Gambarnya diambil lah. Oh, iso. Masih bisa. Ada yang beda nggak kira-kira? Itu Mas benar-benar mengenali motornya Mas ya? Iya Pak, Betul. Hah? Lebar belakang sama depan masih sama. Oh iya. Jadi bener ya motor Mas ya? Platnya nggak diganti Mas. Platnya diganti Mas. Oh platnya Oh, diganti. platnya Iya. diganti. Oleh pelakunya platnya diganti untuk mengaburkan tadi. Mas hadap sini Mas. Tapi Anda salah, di Surabaya nggak bisa kamu ngabur-ngaburin motor karena tim lapangan Osna Unit Resmob dengan rekan-rekan media pasti nangkap Anda. Oh, terima kasih buat malingnya Pak, ini di chat forum. Kamu sampaikan sama teman-teman media. Terima Apa? kasih. Dia mau kamu sampaikan. Terima kasih buat RBJ telah memperbarui bodi motor saya, telah spion baru, sama dicat ulang buat bodinya. Terima kasih. Saat ini Mas ya? Iya. Ini spontan loh ya. Ganti uli nggak? Ganti uli nggak? Betul ya. Saya nggak Oli pernah belum ketemu dicek, sama Pak. Anda ya.
Saya nggak pernah ketemu ya. Belum kenal. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat Anda ya. Ini Mar dan SE pelakunya yang bersangkutan telah melakukan di 5 TKP berdasarkan laporan polisi baik di Kelurahan Jejar Tunggal Wiyung. Nah ini kebanyakan di daerah Wiyung semua. Sama Lakar Santri. Di sini ada tempat-tempat kos, parkiran kos semua ini rata-rata. Ini melakukan pencurian kendaraan bermotor di tempat kos. Barang bukti yang bisa kami amankan ada 1 unit sepeda motor Suzuki Next, kemudian pistol air gun, kemudian senjata tajam, kunci letter T, kemudian mata kunci, mata magnet, gembok pagar kondisi rusak, plat nomor sepeda motor ada beberapa, banyak ini punya korban, kemudian tang pemotong kawat besi. Ini bukti yang digunakan oleh tersangka Mar sama SE ini dalam melakukan aksinya di daerah Lakar Santri dan Wiyung, khususnya di daerah kos-kosan. Dia mengambil sepeda motor roda 2 dan dia menggunakan mobil. Pelaku ini melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2 menggunakan mobil R3. Ya, untuk mengelabui juga. Dan ini adalah senjata air gun yang digunakan untuk menakut-nakutin apabila yang bersangkutan kepergok oleh masyarakat.